what is maybe Borobudur. Borobudur is dead, guys. Ini Prambanan. Ini acara Candi Prambanan. Ya, gue mana di Prambanan. Hai Di. Oh my god. Ini sedikit adat-adat Sasak maybe. Nah, Sasak yang belum kita ketahui. Dan di sini ada upacara kematian. Dan juga ini ada benda-benda upacara perkawinan yang tadinya benda-benda upacara untuk kematian. Nah, sekarang ini ada benda-benda upacara perkawinan. Ini salah satunya ada selendang. Selendang biasanya untuk dipakai mandi pengantin istilahnya kalau nggak salah, guys. Dan di sini ada koin logam tapi yang berlobang, dan juga ada apa ya, kayak benang gitu. Dan di sini ada bantal maybe. Next, ini ada pakaian upacara daur hidup. Saya baru pertama kali denger sih atau lihat ini upacara daur hidup. Dan di sini ada selendang dan ada koin logam, koin ya yang berlubang. Dan di sini juga kayak kalung gitu. Ini adat mana ya? Oh, ini from Sumbawa, guys. Kalian bisa lihat. Wow, luar biasa banget. Next. Ini ada purakan bayi. Oh, ini. Melihat apa? Dipegang, cok. Nekara. Apa itu nekara? Tidak tahu. Nekara is salah satu masterpiece hasil budaya bersejarah. Oh, ini tuh adanya sebelum. Kayaknya dipakai ini Sally. Unung. Iya, ini tuh model apa ya? Bisa disebut seni topeng. Oh iya. Ini namanya Idayu. Hai Idayu. And then number 2 itu ada Ama Abir namanya, guys, kayak lokal banget gak sih? Terus yang ketiga itu yang ini namanya Ama Tempenges namanya yang ini. And then number 5 itu ada Cupa. Ini Cupa. Pantesan ada cerita Cupa Gerangkang gitu ya. Dan ada Ida Datu. Ini Ida Datu. Dan ini ada di sini penjelasannya. Kalau kalian kepo dan pengen banget kalau aslinya segera datang ke Museum Nusa Tenggara Barat. Dan ini model perwayangan, guys. Ada gamelan wayang. Dan ini banyak banget, tapi aku sendirian kesini jadinya rada-rada takut. Ini karena ini tuh barang-barang zaman dahulu. Jadi buat aku tuh kayak rada-rada takut gitu. Nah, di sini ada besar arkeologi klasik. Nah, ini benda-bendanya, penjelasannya tuh mungkin orang-orang Hindu pada tahu ini apa, tapi karena saya berbeda keyakinan dengan mereka jadinya rada-rada tahu. Tapi ini ada penjelasannya, silakan teman-teman baca. Nanti silakan di screenshot. Next, sejarah
perkembangan agama dan kepercayaan. Ini bisa dibaca. And then di sini ada beberapa sejarah tentang perkembangan agama Hindu. Nah di sini ada kayak tulisan apa ya? Zaman-zaman dahulu banget ini. Saya tidak bisa membaca guys, karena memang saya bukan orang Hindu. Itu ada maybe dewa-dewa yang mereka puja-puja. Dan ini ada sapi maybe. Iya ada sapi. Dan ini ada kapak. Next. Oh my god, di sini saya sendirian. Dan di sini sejarah perkembangan agama Islam sedikit ya diceritakan. Itu dengan bahasa yang sama juga dituliskan, dan ada kitab suci Al-Quran yang mungkin sudah sangat lama banget. Ini apa ya? Beras fitrah ya, tentu beras fitrah. Number 2. Oh ini tempat beras fitrah. Dan number 3 itu ada Ganta namanya, tempat beras fitrah juga, tapi dari Bima. Itu penjelasannya. Oh maybe nggak bisa kelihatan. Bentar. Ya, bisa dibaca. And then number 1 itu ada sangkup masjid dari Sumbawa. Kayak sangkup masjid itu kayak menaranya gitu. Dan di sini ada sedikit persenjataan masa dahulu, tapi mungkin nanti kita tidak bisa masuk ke dalam. Dan di sini ada ini magis, ada benang magis. Sedikit rada takut tapi harus bisa dijelaskan. Number 1 ada Babadong namanya. Babadong itu itu erat banget. Ini di peringkat salah bagaimana Babadong. Itu terus ini penjelasannya ada. Babadong berfungsi sebagai alat pertahanan diri atau kekebalan. Misalnya dipakai lomba atau segala macam, itu babadong. Terus ada kemalik genter untuk mengobati pada saat tanam bibit. Oh ini dia kemalik genter, bisa dipakai untuk pengobatan masa pembibitan. And then number 3 itu ada pemberasan. Batu warna putih, batu warna coklat sebagai batu beras karena diharapkan tua. Nah, ini ada juga ada baju rompi berfungsi sebagai alat pertahanan diri atau kekebalan. Nah, ini dia. Tapi kayak ada tulisannya gitu guys. Allah. Oh, tulisannya ada Allahnya. Terus ini nomor 6 itu ada puh jenggi namanya. Berfungsi untuk memandikan ternak karena diharapkan tuahnya sebagai penolak bahaya. Next. Itu mobil kalung, logam, segala macam, tapi dikunci. Nggak kita diperbolehkan masuk, sekedar lihat dari luar aja. Tapi di saat di dalam itu bagus-bagus sekali. Tapi gimana ya? Kayaknya itu dari zaman dahulu banget, jadinya nggak boleh kita lihat, dikunci. Next ini ada alat-alat musik, mungkin asal dari Lombok. Salah satunya di sini ada gambo namanya, alat musik petik. Ini namanya dipetik. Ini masya Allah, ini lihat kayak wayang banget kan, masya Allah. Aku mau sedikit jelaskan kepada teman-teman semua. Di sini ada yang pertama itu ada namanya preret, alat musik tiup. Ini di tiup preret namanya. Dan yang kedua ini namanya sarone, alat musik tiup juga. Terus nomor 3 itu ada genggong, alat musik tiup juga. Saya tidak tahu cara memainkannya, tapi yang jelas di sini penjelasannya itu dengan cara ditiup. Next, di sini number 5 di sana itu ada gambo seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan number 5 atau number 5 itu rebab, alat musik gesek. Berarti caranya tuh digesek-gesek gitu ya cara mainnya. And then number 7 itu ada ta'ret tumba, alat musik tubuh dan petik. Oh iya, dipetik ini juga guys. Saya nggak tahu ini alas ada baca Beware of Glass. Di sini ada beberapa
kenangan terserah juga, tapi karena mungkin ini sangat khusus sekali jadinya ditutup gitu. Dan di sini ada congklak guys, ada congklak. Seperti yang kita tahu, congklak itu bisa dimainkan untuk manusia seperti kita. Dan di sini ada penjelasannya. Dan di sini juga ada kayak rompi gitu. Tapi ya sudah sangat kumuh sekali karena mungkin ini ditemukan sudah lama banget. Dan di sini ada apa ya namanya? Kayak logo namanya nih guys, logo. I don't know logo is apa. Tapi yang jelas saya taunya ini tuh tangkel namanya kalau di Pringga salah. Itu ada nomor 6 itu ada kaca, namanya kaca. Permainan tradisional rakyat Jarekweh Sumbawa. Oh ini kayaknya khas Sumbawa semuanya teman-teman. Oke kalau yang dari Sumbawa silahkan say hello. Ini ada sedikit penjelasan kesenian sebagai media hiburan, kreasi, dan informasi. Nah, sesuai yang kita tahu pada masa penyebaran agama Islam di Lombok khususnya disebarkan oleh salah satu sunan atau yang berada di Jawa, asal dari Jawa, dan ini sedikit cerita gitu teman-teman ya. So, teman-teman lihat, dan di sini banyak sekali sih sebenarnya hal-hal yang belum saya tahu juga sebagai warga Lombok khususnya. Makanya kalau kita mau tahu sejarah di Lombok itu seperti apa dan apa-apa saja, benda-benda apa saja yang belum kita tahu, silahkan ke Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena kalau kalian sudah pergi ke sini, kalian akan mengetahui banyak sekali benda-benda yang sangat amat antik sekali seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Next, di sini ada pandai besi namanya. Di sini kayak orangnya itu membuat kapal atau itu aja gitu dah. Orangnya saya pernah lihat sih aslinya cara mereka buatnya kayak gimana, saya sudah lihat. Dan ini dia. Next, di sini ada beberapa persenjataan atau keris gitu ya, dipakai pada masa kerajaan pada masa dahulu. Dan ada di sini keris Majapahit namanya yang nomor 2 dan nomor 3. Ini dia. Keris Majapahit. Yang nomor pertama itu ada Sampari keris, yaitu dari Bima, yang nomor pertama. Dan nomor 3 itu dari Majapahit, keris Majapahit juga. Masya Allah sekali, banyak sekali penemuan yang bisa kita lihat di sini. Di sini ada persenjataan juga seperti yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama kelihatannya tuh sama tapi ukurannya berbeda. Dan setiap keris itu bertuliskan La ilaha illallah. La ilaha illallah, ya benar sekali. Ya, Masya Allah sekali, bener kan? Itu huruf Arab. Ya, asal Bima katanya. Tapi yang ini sih yang tulisan Arab, tapi kalau yang lain nggak ada. Oke, di sini ada beberapa model kain. Yang pertama itu ada kain tembe Goli asal Bima. Dan yang kedua ada kain tembe Songke asal Bima juga. Yang ketiga ada kain tembe Songke asal Bima juga. Dan yang keempat ada kain tembe Songke asal Bima juga. Berarti di antara ketiga ini namanya Songke semua, kecuali yang nomor pertama yaitu Nggoli. Tapi semuanya berasal dari Bima. Next, di sini beberapa kain yang berasal dari Sumbawa. Yang pertama yaitu ada kain kre alang. Ya. Yang kedua ada kain cipocila. Yang ini kain cipocila. Yang ketiga ada kain kre alang juga. Ini kurang jelas. Dan yang keempat ada kain kre alang juga asal Sumbawa. Berarti ada 3 kain kre alang asal Sumbawa. Yang nomor 4, nomor 2 dan nomor 1. Nomor 3, 1, 3 dan 4. Kecuali nomor 2 karena namanya itu kain cipocila yang ini. Nah, next. Di sini ada beberapa
kain asal Lombok. Nah, yang pertama itu ada kain songket Payung Agung. Nah, di sini ada kain songket Payung Agung, ini dari Lombok. Yang kedua ada kain songket Sumbahanala asal Lombok juga, yang ini. Yang ketiga ada kain sokong asal Lombok juga. Dan yang keempat ada kain songket Bintang Empet asal Lombok. Maaf ya, empet atau empet, nggak saya tahu. Next, nah di sini ada sejarah pertenunan. Nah, karena saya asli orang Pringgasela, tempat penyesekan, di sini ada sedikit penjelasan tentang peralatan penenun. Nah, apa sih itu menenun? Menenun itu adalah kebiasaan menenun sudah dikenal sejak zaman dahulu di Nusa Tenggara Barat. Proses menenun mempunyai hubungan erat dengan membuat atau memintal benang. Memintal benang secara tradisional hingga kini masih dapat disaksikan di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Misalnya masyarakat Saangeng, Dongo, Kabupaten Bima, dan beberapa tempat lainnya di Pulau Lombok. Nah, kenapa di sini tidak dijelaskan Pringgasela ya? Karena sebenarnya kain tenun yang seperti itu sudah sering dibuat oleh masyarakat Pringgasela dan bahkan merupakan warisan budaya Lombok. Seperti itu, guys. Nah, di sini banyak sekali penjelasannya. Nah, mungkin teman-teman asal beli saja kain tenunnya, tidak tahu sejarah pembuatannya kayak gimana. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada ini sih namanya apa ya? Kalau kata kita sih ini namanya suri. Perasaan itu yang namanya suri kan, yang di sana itu peralatannya dulu ya. Namanya anjir, guys. Ini anjir. Nah, di sini namanya ada apa sih namanya, lupa, nanti deh saya tanya dulu sama Bunda. Oke, next kita berlanjut ke sini. Nah, ini ada sedikit penjelasannya beberapa kain asal Lombok juga seperti yang tadi kita lihat. Dan di sini ada peralatan dapur masa zaman dahulu, guys, gitu ya. Yang pertama itu ada sangket namanya. Tempat menyimpan nasi. Nah, sangket namanya, guys. Yang kedua ada monyeng. Monyeng itu tempat menyimpan kacang-kacangan di daerah Sembalun. Ini namanya monyeng. Dan yang ketiga ada namanya nare. Biasanya nare itu kita pakai untuk mengangkat kopi dan snack segala macamnya ketika ada tamu berdatangan ke rumah. Dan yang keempat itu ada sendok sayur. Nah, ini agar sendok sayurnya biasa kita pakai ketika orang lagi begawe, istilahnya kalau ada sasak. Next, sini ada benda-benda peralatan rumah tangga juga seperti yang tadi. Ini nomor 1 ada dulang dan tempola ya. Ini namanya dulang yang bawahnya, dan ini namanya tempola. Ya, biasanya dulang dan tempola ini erat ikatannya, guys, dan tidak bisa dipisahkan karena fungsinya tempat makan yang disajikan, gitu, yang telah disajikan. Dan yang kedua di sini ada kempu namanya, guys, berfungsi sebagai tempat makanan juga seperti dulang, tapi ini lebih kecil ukurannya, tapi tetap tutup juga. Dan yang ketiga ada tabak, tempat menaruh bahan-bahan untuk makanan sirih masyarakat Sasak. Di sini kan sirih biasanya orang-orang timur itu sering sirih, guys. Yang ini, yang nomor 4 itu ada dungki. Nah, ini bisa kalian baca di sini. Nah, ini